Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar anak-anak? Luar biasa. Aduh, terima kasih kalian sudah hadir di sini dengan semangat paginya. Masih semangat? Tetap semangat? Yes. Oke, dan tentu saja di edisi hari ini untuk Inspirasi Pagi Talk Show kita akan sangat berbahagia sekali karena kita ada tamu istimewa. Siapakah beliau? Oke, sebelum beliau hadir di stage ini akan saya kasih bocoran siapa beliau. Ya, monggo disilahkan menempati tempat duduk. Ada Bu Rini, ada Pak Siswantoro. Iya, beliau adalah Direktur Utama sekaligus owner beberapa perusahaan jasa dan resto. Kemudian beliau adalah juga komisioner bidang keuangan LMKN atau Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Dan di SMA 13 ini meskipun beliau lulusan kedua, angkatan kedua, beliau menjadi Ketua Ikatan Alumni SMA 13 Semarang yang kita kenal dengan istilah ALTIS untuk periode 2023-2028. Dan sosok yang multi talent ini ternyata beliau adalah juga seorang pencipta lagu. Keren gak? Aduh keren banget. Siapa sih beliau? Siapa sih beliau? Oke, kita sambut narasumber pagi hari ini. Bapak Waskito. Halo Pak Was. Cek. Pagi Ibu. Iya, selamat Semangat pagi. Pak Was. Iya, luar biasa sekali. Inilah sosok Pak Was. Aplaus sekali lagi untuk Pak Waskito. Silakan duduk Pak Was. Maaf ya Bu Rini, Pak Sis. Bangkunya cuma satu. Ini hari apa kan, ini kan masa-masa merebutkan kursi ya. Oh gitu ya Pak Was. Tapi yang ini kayaknya nggak perlu direbutkan. Iya, karena ini sudah disiapkan spesial untuk Pak Was, nggak perlu diperebutkan gitu. Oke Pak Was, apa kabar Pak Was? Alhamdulillah baik Ibu. Luar biasa. Aduh tadi musik yang mengiring kedatangan Pak Was ini agak-agak berbau ska gitu ya. Iya, karena ternyata Pak Was ini adalah pecinta atau aliran ska. Sekali dangdut tetap dangdut gitu ya Pak Was ya. Oke. Iya. Kenapa Pak Was dihadirkan di sini? Karena beliau ini adalah seorang inspirator yang harapannya bisa menginspirasi anak-anak muda, terutama anak-anak SMA 13 yang luar biasa ini Pak Was. Amin, amin. Amin. Untuk itu boleh dong tanya-tanya ya Pak Was ya. Monggo, monggo, siap. Oke. Iya. Ketika awal saya pertama kali berjumpa dengan Pak Was itu agak-agak ngeredek gitu loh Pak Was. Karena apa? Aduh mau ketemu Pak Bos ini gitu. Tapi ternyata setelah terlibat obrolan ternyata Pak Was ini adalah sosok yang sangat menyenangkan. Oke. Amin, amin. Aduh iya. Gimana sih Pak Was untuk kiatnya untuk menjadi sosok yang menyenangkan versi Pak Was? Oke, silahkan dijawab Pak Was. Boleh jawab. Berapa menit? Kayak debat presiden. Pokoknya cerita aja deh Pak Was. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Sekali lagi, semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke, terima. Luar biasa.
Pertama-tama saya secara pribadi dan juga atas nama Ikatan Alumni mengucapkan terima kasih kepada sekolahan yang telah memberikan kesempatan kepada kami sebagai para alumni untuk berkontribusi kepada sekolahan dengan cara yang sangat positif dan bermanfaat. Pertama-tama juga selamat pagi kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah SMA 13 bersama seluruh jajaran Bapak-Bapak dan Ibu Guru yang selalu setia mendampingi dan membimbing siswa-siswi untuk menjadi manusia-manusia handal. Berikutnya juga terima kasih kepada adik-adik yang telah dengan semangat untuk mengikuti kegiatan ini. Saya berdoa kepada adik-adik semua kelak menjadi manusia-manusia sukses dan super. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik Ibu Rini, untuk lebih serunya mungkin saya berdiri kali ya Bu. Karena kalau duduk itu agak ini nih. Boleh Pak susah Was, silakan. belok-beloknya. Jadi adik-adik sekalian, tadi saya kakak kelas kalian ya, ditanya oleh host atau moderator, bagaimana kiat untuk menjadi pribadi yang menyenangkan. Saya akan sedikit bercerita bahwa dulu saya adalah masuk kategori orang yang inferior. Yang tidak, kalau zaman sekarang sih istilahnya enggak pedean. Tidak memiliki kepercayaan diri, pemalu, dan susah bergaul dengan teman. Kenapa seperti itu? Karena saya merasa pada saat itu, satu, muka saya enggak ganteng, jelek, ini udah mendingan ini. Yang bikin mendingan karena bukan banyak duit enggak, tambah tua gitu kan. Dulu badannya juga seperti adik-adik gitu, kecil gitu, jadi tirus, jelek lah pokoknya. Yang pertama karena muka saya itu enggak ganteng gitu kan. Yang kedua, saya adalah dari keluarga yang sangat tidak mampu. Ya, jadi kalau teman-teman adik-adik hari ini yang merasa kurang mampu dan merasa inferior atau rendah diri, itu manusiawi. Manusiawi. Terus kemudian ya yang ketiga, saya ini anak yang tidak begitu berprestasi. Jadi IQ-nya standar-standar saja. Sampai suatu hari saya membaca sebuah buku. Saya dulu, saya mau katakan, kakak kalian ini pernah mengenyam bangku kuliah tapi tidak pernah lulus. Saya pernah mengenyam bangku kuliah tapi tidak pernah lulus. Enggak juga di DO, enggak. Tapi memang kayaknya semangatnya berbeda. Saya semangatnya tidak untuk belajar tapi mencari uang. Itu yang menjadikan saya tidak pernah menyelesaikan kuliah saya. Gitu. Jadi sampai suatu ketika karena saya merasa tidak memiliki gelar sarjana, saya harus belajar dari mana? Saya belajar dari buku. Buku apa? Buku tentang tokoh-tokoh terkenal dunia. Jadi dari situ saya banyak belajar, disitulah saya diajarkan banyak hal sampai ketemu satu buku yang berjudul Berpikir dan Berjiwa Besar. Buku ini sangat menginspirasi. Kalau nanti ada yang mau boleh tunjuk tangan, nanti mohon maaf Bu Rini boleh dicatat, nanti akan saya kirimkan buku itu untuk adik-adik. Aduh keren, tepuk tangan dong. Ya.
Bagaimana kalau semuanya ini minta? Enggak apa-apa, saya kirimkan. Karena saya pengen adik-adik juga bisa meraih sukses melebihi pendahulu-pendahulunya. Tepuk tangan untuk adik-adik semua. Di dalam buku itu mengajarkan bagaimana untuk menjadi pribadi yang menyenangkan. Yang pertama, kita ini harus berbaik sangka dengan siapapun. Kadangkala teman kita, saudara kita, lingkungan kita ini menjengkelkan. Iya. Kenapa kok menjengkelkan? Karena dalam hati kita selalu berpikir bahwa lingkunganlah yang harus menyesuaikan kepada kita. Jadi terkadang marah orang tua dengan orang tua karena apa? Orang tua tidak menuruti apa yang kita mau. Benar nggak sih? Terkadang kita marah dengan teman karena teman itu tidak sesuai yang kita mau. Kita marah kepada guru karena ibu guru itu tidak sesuai yang kita mau. Itu kenapa di dalam otak kita akhirnya muncul pikiran-pikiran negatif. Kenapa? Karena yang adik-adik kembangkan adalah pikiran negatif. Gitu. Coba kalau misalkan ini ada cowok tiba-tiba dibentak-bentak sama temennya cewek. Kan gak enak kan? Jengkelin bener ini si cewek gitu. Ya pasti itu akan merasa kecewa kah, marah kah, sakit hati. Coba dibalik. Ini bentak-bentak mungkin lagi dapet kali ya. Itu sesuatu trik kecil tapi membuat kita ini tidak berburuk sangka. Jadi yang pertama untuk bisa menjadi pribadi yang menyenangkan bagaimana? Apa? Yang pertama apa tadi? Berbaik. Bisakah adik-adik untuk berbaik sangka? Alhamdulillah, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, keren. Ya, yang pertama berbaik sangka. Berapa menit lagi Bu? Kira-kira 2 hari lagi Pak Ros. Ya. Yang kedua untuk menjadi pribadi yang menyenangkan itu kita harus mau berkorban untuk orang lain. Nah, wah nggak bisa dong, uang saya cuma 10.000 nih masa saya bagi 5.000. Intinya berkorban itu lebih kepada kita harus mau memberikan perhatian kepada orang lain. Perhatian itu kan tidak harus uang adik-adik. Ya kan? Bener gak sih? Ya, misalkan lihat temennya, wah kok bawa atau mau tandarin motor nih susah nih. Mau tandarin motor karena perempuan kan berat. Ya adik-adik bisa, yang temennya yang lihat bisa bantu untuk dibantu. Ini adalah tindakan-tindakan kecil yang menyenangkan atau membuat orang lain itu bersimpati kepada kita. Jadi perhatian tidak harus uang. Perhatian itu dengan mau mendengarkan keluh kesah teman, dengan mau mendengarkan cerita teman, itu juga wujud dari perhatian. Jadi kalau kita mau memperhatikan orang lain, sehingga teman yang kita perhatikan itu akan menanamkan di dalam otaknya suatu memori kebaikan. Memori kebaikan yang dilakukan oleh adik-adik. Yang mungkin ketika melakukan itu suatu hal yang biasa saja. Tetapi itu akan menjadi kenangan yang indah buat orang yang menerima kebaikan itu. Jadi yang kedua tadi apa? Yang kedua tadi mau berkorban. Aplikasi berkorban ini apa? Memberikan perhatian.
Nah, begitu adik-adik. Jadi kita harus mau memberikan perhatian kepada orang lain. Yang ketiga, jangan mengedepankan ego. Ya, karena merasa paling hebat, merasa paling ganteng, merasa paling cantik, merasa paling pandai, merasa paling jelek. Oh enggak ya, kalau paling jelek enggak ya. Jadi yang ketiga adalah jangan mengedepankan ego. Ego ini, adik-adik sekalian, itu hak kita. Untuk menjadi seorang yang egois itu adalah hak kita. Itu bagian daripada hak asasi yang tidak boleh dilanggar. Tetapi jika kita menggunakan ego sebagai sebuah kebanggaan atau sebagai sebuah atribut di dalam diri kita, maka orang lain juga punya hak untuk tidak suka kepada kita. Orang lain punya hak untuk menjaga jarak dengan kita. Orang lain juga punya hak untuk menjauhi kita. Jadi ego itu biasanya karena kita merasa, apa coba? Biasanya ego itu muncul karena kita merasa lebih daripada orang lain. Lebih apapun, dalam hal apapun. Dalam hal kemampuan, dalam hal kecantikan, kegantengan, dan lain sebagainya. Jika seseorang sudah menanamkan dalam dirinya merasa lebih hebat dari yang lain, maka boleh jadi memang dia adalah orang yang hebat. Tetapi saya meyakini jika orang melakukan hal itu, dia akan hanya diketahui sebagai orang yang hebat saja dan pasti banyak orang akan menjaga jarak. Kenapa? Karena ketika orang berinteraksi, satu, pasti dianggap satu level di bawahnya. Sementara kita ini derajatnya adalah sama. Maka jangan gunakan ego untuk mengedrive, untuk mendirect, tahu mengedrive, mendirect, mengatur lah. Jangan gunakan ego untuk mendominasi pribadi kita. Itu yang ketiga. Tadi yang pertama apa? Berbaik sangka. Wah, berarti mendengarkan ini Bu. Yang kedua? Berarti mendengarkan juga ini. Yang ketiga? Dan yang keempat, untuk menjadi pribadi yang menyenangkan, kita harus mau selalu tersenyum untuk orang lain. Senyum itu kan kalau dalam agama Islam, itu bagian juga aplikasi dari ibadah. Ya, senyum, enggak apa-apa. Misalkan gigi kita ompong, enggak apa-apa. Yang penting tulus, ya, tulus. Tapi kalau senyum pasti semua sudah tahu, ya. Yang berikutnya, kita boleh dan kita mau untuk memuji kelebihan orang lain. Enggak apa-apa. Kita melihat teman yang berprestasi, kasih selamat. Kasih pujian. Ya. Kasih selamat, kasih pujian. Memuji orang lain itu juga bentuk aplikasi dari sebuah perbuatan baik yang bisa menyenangkan orang lain. Jadi banyak hal yang bisa untuk menjadi kita ini menjadi pribadi yang menyenangkan orang lain. Kakak kalian kasih untuk yang segini dulu, biar nanti diundang lagi ya. Oke. Terima kasih Ibu. Iya, keren sekali. Ternyata
untuk menjadi sukses seperti Pak Was itu awalnya harus menjadi pribadi yang menyenangkan dulu. Iya, kayaknya nggak fair deh Pak Was kalau yang tanya saya terus, gantian dong sekarang Pak Was yang nanya ke mereka. Setuju ya Pak Was ya? Boleh. Oke, iya silakan rekan saya, adik saya tercinta, adik Yongki Arya Permana untuk membantu saya. Ya, terima Oke. kasih Bu Rini. Oke, 2 penanya untuk Pak Was. Nah, 2 penanya, silakan. Ada voucher kantin. Ini biar Pak Was aja deh yang nanya ke mereka. Pak Was Gitu ya, yang Pak nanya. Was ya? Saya yang nanya juga ini. Iya. Waduh. Pertanyaannya siapa yang siap untuk ditanya? Siapa yang siap untuk ditanya? Iya, yang siap ditanya. Tentu saja sudah disiapkan. Oh iya, itu siapa? Siap ya. Wah, Saya Puji Lestari dari kelas 11 F4. oke. Dari kelas 11 F4. 11-4. Ya, namanya tadi? Puji Lestari. Puji Lestari. Ya, Dek Puji. Jadi dalam konteks ini ya Ibu ya, berarti kita tadi dalam konteks untuk menjadi pribadi yang menyenangkan atau apa? Atau bebas? Bolehlah bebas aja. Bebas, ya. Gitu. Tanyanya agak beruntut nih. Dek Puji cita-citanya jadi apa? Bisnis manajemen. Bisnis manajemen. Gitu. Apakah, nah ini pertanyaan ini adik-adik, ini juga tes psikologi. Dek Puji, apakah Anda yakin Anda akan menjadi orang sukses? Yakin. Wah, tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dulu, yakin. Apa yang membuat Anda yakin sehingga Anda yakin untuk sukses? Saya percaya jalan Tuhan itu ada. Dan itu saya yakin. Oke, kalau kita bicara Tuhan udah habis. Enggak ada, semua memang sudah digariskan. Tapi kenapa Anda yakin? Mungkin rasa semangat saya untuk mencari tahu hal itu. Mempelajari hal itu untuk dipelajari. Oke, jadi tepuk tangan lagi, tepuk tangan lagi, biar semangat ya, ya. Apakah Anda punya kiat untuk sukses? Punya. Apa itu? Mempelajari hal yang mungkin saya belum ketahui dan mau mengetahui hal itu lebih tahu. Lebih dalam. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Oke, dapat voucher nih. Iya, voucher buat di kantin. Satu lagi mungkin penanya ya Bu. Ya, saya akan mengkomentari karena tadi ada quote yang bagus. Dia meyakini karena Tuhan atau Allah itu pasti punya kuasa. Iya betul. Tapi adik-adik jangan terjebak dengan yang namanya nasib. Saya akan memberikan ilustrasi cara kerja nasib. Makanya tidak boleh teman-teman terjebak dengan nasib. Ya sudah nasib saya begini kok. Ya udah. Cara kerja nasib itu seperti ini adik-adik. Saya punya perusahaan. Misalkan ya, saya punya kebenaran. Atau beginilah. Cara kerja nasib itu. Ini ada, kalau Bapak Ibu Guru janganlah untuk contoh. Saya aja deh. Saya punya perusahaan, kemudian di perusahaan itu kan ada struktur. Ada direktur, ada manajer, ada supervisor, ada leader, ada staff. Ada OB, bener gak sih? Ya secara umum kira-kira strukturnya kurang lebih seperti itu. Suatu hari saya ingin memilih seorang direktur pengganti saya. Ini cara kerja nasib ini. Maka seluruh karyawan baik di level manager, supervisor, leader, dan staff itu namanya saya tulis, saya masukkan dalam satu kotak. Satu kotak. Terus kemudian sebelum saya kocok, saya bilang kepada semuanya, kita sepakat ya,
yang namanya keluar pertama itu menjadi direktur. Kemudian kotak yang sudah ada nama dari seluruh karyawan baik dari manajer sampai OB tadi, saya kocok, tek, terus kemudian keluarlah satu nama. Kemudian ketika dibuka, ternyata nama itu adalah posisinya sebagai OB. Mungkin enggak OB untuk langsung menjadi direktur? Mungkinkah? Itulah cara kerja nasib. Jadi adik-adik kita semua tidak boleh menggantungkan kepada nasib. Karena cara kerja nasib seperti itu. Jadi berdasarkan keberuntungan semata. Jadi bagaimana caranya? Kita cara menyikapi nasib adalah pemahamannya seperti ini. Semakin kita berusaha, semakin kita mencoba, semakin kita berikhtiar, maka nasib baik itu menjadi semakin dekat. Logikanya dalam aplikasi, misalkan ini nanti adik-adik itu lulus sekolah, SMA, terus kemudian ada yang melanjutkan ke perguruan tinggi, ada yang harus mencari kerja. Jadi nasib baik itu akan berpihak ketika kita semakin banyak mencoba. Kalau adik-adik saja yang tidak, misalkan tidak mau memasukkan lamaran kerja kepada suatu perusahaan, bagaimana akan diterima sebagai karyawan. Sementara yang melamar setiap hari pun belum tentu diterima. Itulah cara kerja nasib. Jadi mulai sekarang kakak minta semuanya termasuk kakak, jangan mengandalkan nasib. Karena nasib baik itu akan berpihak ketika kita banyak mencoba. Itu juga yang sudah difirmankan oleh Tuhan kita bahwa tidak akan berubah nasib suatu kaum jika kaum itu tidak berusaha untuk merubahnya. Itulah cara kerja nasib. Ya, ini sangat penting karena biasanya banyak orang untuk menutupi kegagalan berdalih dengan nasib. Ya sudah, nasib saya begini, mau apa? Padahal sebetulnya nasib baik itu bisa diraih dengan cara kita harus lebih banyak berikhtiar. Terima kasih Ibu. Oke, silakan lanjut Pak Yongki. Satu lagi penanya. Oh, penanya boleh ya? Boleh. Perkenalkan, nama saya Mianawati dari kelas 11 F5. Saya mau bertanya, kan kita harus berbaik sangka nih Pak, supaya bisa jadi pribadi yang menyenangkan. Nah kalau semisal kita diomongin sama orang apa teman gitu, sikap kita harus bagaimana? Terima kasih. Ya, baik. Ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya pribadi. Dan ini masih saya alami sampai dengan hari ini. Masih saya alami. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, saya memiliki tugas lain yang sifatnya sosial. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Rini bahwa saya ini adalah ditunjuk oleh Pak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menjadi komisioner LMKN Hak Cipta. Jadi saya memiliki kegiatan sosial mengelola royalti. Jadi kebetulan juga di komisioner tersebut saya dipercaya untuk mengelola keuangan. Namanya keuangan itu adalah sumber dari segala fitnah kalau di dalam tata kelola. Jadi saya juga disangka ya korupsi. Saya dikatakan maling. Saya dikatakan copet. Jadi kemarin Ahmad Dhani bilang itu ada yang maling, itu ada yang copet, salah satunya ditujukan kepada saya. Karena saya yang mengelola keuangan. Tapi apa sikap saya? Saya tidak marah. Saya tidak sedih. Saya tidak membenci orang yang memfitnah saya.
Cek. Tetapi saya malah berterima kasih dan bersyukur. Berterima kasih kepada orang yang memfitnah saya. Nah, bingung kan pasti adik-adik? Loh, diomongin jelek, difitnah, kok malah berterima kasih kepada yang memfitnah? Logikanya bagaimana logikanya? Tuh, udah ada yang nyeletuk ini, cerdas ini. Siapa namanya, Dek? Rehan. Cerdas, nyeletuk. Saya berterima kasih kepada yang memfitnah karena dia mengambil dosa-dosa saya. Bener gak sih? Bener gak sih? Dan saya bersyukur karena difitnah. Karena mungkin Tuhan tahu, hei Waskito, dengan amalmu, dengan perilaku baikmu, kamu tidak akan mampu mengurangi dosa-dosamu. Kamu harus dibantu orang lain untuk mengurangi dosa-dosamu. Maka saya berterima kasih kepada yang memfitnah saya berterima kasih kepada yang membenci saya atau yang membuli saya. Dengan demikian saya mempunyai kesempatan untuk mengurangi dosa-dosa yang tidak mampu saya lakukan. Jadi adik-adik, tadi khususnya bagi penanya, jangan merasa sakit hati atau merasa bersalah atau merasa apapun ketika kita tidak diterima baik oleh lingkungan. Ketika kita tidak diterima baik oleh lingkungan, jangan berkecil hati dan jangan sakit hati. Karena mungkin Allah sedang membantu kita, Tuhan sedang membantu kita untuk menjadikan kita dan mempersiapkan kita menjadi manusia yang handal di kemudian hari. Tepuk tangan untuk kita semua. Iya, ternyata pertanyaan ini terulang ketika saya bertemu Pak Was tanggal 5 Desember. Pertanyaan yang sama itu saya ajukan ke Pak Was. Ternyata ada juga yang pengen tahu gimana sikap kita ketika kita ada di posisi yang mungkin sangat nggak enak karena kita kena fitnah dan sebagainya. Dan jawaban Pak Was waktu itu sangat menguatkan saya, Pak Was. Kita maknai bahwa dengan amalan kita belum cukup sehingga Allah mengirimkan orang mungkin untuk memfitnah kita karena pahala akan sampai ke kita gitu. Aduh, luar biasa sekali. Oke, masih ada lagi? Satu lagi mungkin kesempatan untuk penanya. Cukup Bu Rini. Oh cukup. Ya, 2 aja. Oke. Iya, seperti yang saya katakan tadi, sosok yang multi talent ini salah satunya adalah pencipta lagu. Betapa enggak hebohnya lagu ciptaan beliau pernah dinyanyikan oleh Haji Rhoma Irama pada miladnya ke-77 di tanggal 11 Desember 2023 waktu itu tayang di Indosiar jam 8 malam. Judulnya adalah Topeng. Aduh keren, aplaus dong. Dan gak main-main, Mars Alumni juga ciptaan dari Pak Waskito. Aduh keren juga. Mungkin nanti kalau suatu saat saya jadi penyanyi, saya bisa ya Pak Was diciptain lagu buat saya ya. Amin. Gak kuat bayarnya Pak Rus. Aduh, kewanan ini saya. Nanti Pak Was mau bilang, wani piro gitu. Oke, dan kesempatan kali ini akan sangat membahagiakan buat kita karena kita juga akan dihibur oleh Pak Was dengan lagu ciptaannya yang belum launching. Tapi kita menjadi orang pertama yang berkesempatan mendengar. Oke, setuju ya kita dengar bareng suara Pak Was ya. Oke. Jadi kalau Pak Was itu, jadi kalau ditanya profesinya apa Kak? Profesinya adalah palu gada. Apa itu? Apa yang lu mau gua ada. Wah keren. Ya, ini satu lagu yang saya kasih judul Jarik Lurik. Jarik lurik. Nggih, Jarik Lurik. Oke. Flashlightnya bisa dinyalakan.
Ayo, boleh. Flashlightnya boleh nyalakan. Sumuruping surya wanci sore, kuning langit sajak kaya ngelingake. Setahun aku ngenteni kowe, opo lali, opo lali. Padang Ayo yang bisa joget boleh. Iki nambahi rasa kangening jero ati, mikir kowe sing ra bali eneng ngendi Aduh berdiri nih ya kayaknya. Kowe kondo nitip tresno, nganti tumetes eluh nelesi dodo. Anget luhmu saiki isih kerasa, ati kaya ra percaya. Prene jarene tresnomu mok tinggal kene, sing setak cekeli nanging mrucut ucul nglarani ati. Jare lurek sing ning jero lemari, isih ngarepke kapan sliramu bali. Nanging kowe isih ninggal janji, tak enteni nadyan ra mesti. Siapa yang mau joget? Ayo. Nemenin Bu Rini. Ayo Dek. Nalika kowe kondo nitip tresno, nganti tumetes eluh nelesi dodo. Anget luhmu saiki isih kerasa, tapi kaya ra percaya. Jarene lungane ra suwe-suwe, tapi nyatane nganti seprene. Jarene tresnomu mok tinggal kene, sing setak cekeli tapi mrucut ucul nglarani ati. Jare lurek sing ning jero lemari, isih ngarepke kapan sliramu bali. Mergo kowe isih ninggal janji, tak enteni nadyan ra mesti. Enggak apa-apa, dapat ujungnya juga enggak apa-apa. Terima kasih untuk tepuk tangan untuk kita semua.
Aduh, sebuah lagu yang keren banget. Kok judulnya Jawa banget sih Pak Was? Jarik lurik. Apa Ya. filosofinya mungkin Ya boleh itu tahu? sebetulnya karena orang yang ditinggal pergi kekasihnya sementara waktu itu dia sudah memberikan kenangan ya. Bahwa berharap jari itu nanti dipakai pada pernikahannya. Tapi ternyata si yang didambakan ini nggak pernah kembali. Aduh, Dan sedih banget. jari lurik itu tetap disimpan di dalam lemari untuk menjadi kenang-kenangan. Oke. Dan yang kalian nggak pernah tahu mungkin dan saya juga baru saja tahu ketika Pak Was ini di era globalisasi tapi tetap masih pelihara lokalisasi. Saya kemarin beberapa waktu yang lalu Pak Was minta legalisir putrinya yang dulu pernah sekolah di sini. Putri pertama Pak Was itu alumnus SMA 13 Semarang. Namanya siapa? Jawa banget deh. Laras Penggalih Pakerti. Duh. Penggalih itu apa ini? Hati ya. Kemudian Pakerti itu perbuatan ya. Laras itu mungkin sesuatu yang seimbang, selaras gitu. Aduh tapi namanya Jawa banget ya. Di era yang Pak Was ini sudah hidup di era globalisasi. Aduh keren. Sekali lagi aplaus yang meriah untuk Pak Was kita. Dan kelihatannya kita harus berakhir dulu acara ini karena Pak Was nanti di sesi berikutnya akan diajak sharing oleh adik-adik OSIS dan MPK begitu Pak Was. Baik. Oke. Iya, anak-anak yang saya cintai, momen yang bahagia saat ini kita dipertemukan dengan sosok yang luar biasa ini, mudah-mudahan bisa menginspirasi kalian ya. Tanamkan 4 kiat tadi untuk dibawa dalam hidup kalian. Kalian jangan pernah menyerah pada nasib. Karena Allah sudah mengatur dengan indahnya kehidupan kalian. Seperti layaknya kesuksesan Pak Was yang hari ini sampai hari ini bisa dibuktikan karena kiat-kiatnya dan karena tidak pernah menyerah pada nasib. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Was. Mungkin ada kata terakhir yang ingin disampaikan, silakan. Saya ingin memberi tips kepada adik-adik semuanya bagaimana bisa untuk sukses. Ada 4 hal dan 4 hal ini nggak boleh ditinggal salah satu. Karena kalau tidak ditinggal salah satu nggak akan sukses kita. Yang pertama kita harus punya keyakinan. Tadi seperti saya tanya seberapa yakin dia yakin. Itu bagus. Tapi tidak cukup dengan keyakinan. Kita harus punya kemampuan. Kemampuan ini bukan modal, bukan uang. Uang buat saya adalah hal terakhir yang saya butuhkan. Karena kita punya uang, kalau kita nggak punya kemampuan, uang itu juga sia-sia. Ya, kemampuan maksudnya apa? Adalah intelektual. Intelektual. Gitu. Yang ketiga apa? Yang ketiga harus punya kemauan. Jadi kalau kita udah yakin, kita mampu, tapi kita nggak mau, punya intelektual, punya uang, tapi ya kita ya nyantai-nyantai aja, cuman main HP aja gitu. Karena kita nggak punya kemauan. Yang ketiga adalah kemauan. Yang keempat, disiplin. Kita harus punya disiplin. Tahu bedanya tanggung jawab dengan disiplin? Apa? Siapa yang bisa jawab? Saya kasih 1 juta. Ada yang bisa jawab? Ayo 1 juta untuk pertanyaan 1 juta. ini. Iya. Nanti kalau tidak ada yang jawab. Ini Pak, ini. Oke, boleh. Maju deh. Maju deh. Ya, bedanya disiplin dan tanggung jawab. Ah, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nali Alfiatun Nikmah dari kelas 12 MIPA 4. MIPA 2. MIPA 2. Oke, ini saya jawab setahu saya saja ya Pak. Ya. Jadi menurut saya tanggung jawab dan disiplin itu 2 hal yang lumayan berbeda. Jadi yang pertama tanggung jawab itu karena kita sudah diberikan tanggungan. Itu sebuah tuntutan. Tapi kalau disiplin itu datangnya dari dalam diri kita sendiri. Bagaimana kita mengatur hal-hal baik ini untuk tetap kita jalani setiap hari secara disiplin dan teratur
serta konsisten. Gitu. Oke. Itu bagaimana menurut teman-teman? Oke, sip, sip. Lolos. Boleh, itu juga bagian daripada jawaban yang cukup masuk akal tapi tidak maksimal. Berarti Jadi cuma oleh dapat karena itu tetap dikasih 250. apresiasi. 500. Ya, dapatnya 200.000. Alhamdulillah. Lumayan. Iya. Iya. 200.000 cuman modal jawab gitu doang. Ayo. Boleh. Iya, Nah, masih tersimpan 800.000. Siapa yang berani meraihnya? Oke. Ini kan Iya. bukti dari keberanian membuahkan hasil ya. Siapa yang bisa jawab lagi? Yang lain? Iya. Oke, coba. Oke, siap ya. Itu aja. Nggak apa-apa ya Bu, sebentar lagi ya. Oke, tidak apa-apa. Ya. Perkenalkan, nama saya Rusdi Alfuad dari 12 MIPA 1. Ya, menurut saya disiplin itu sebuah sifat. Jadi datangnya itu dari dalam hati, dari diri kita. Sedangkan bertanggung jawab itu suatu kata kerja. Jadi datangnya dari luar. Nah, seperti itu. Luar pintu gerbang, Mas. Sama itu jawabannya sama. Sama ya. Sama nggak sih? Sama ya. Sama satu lagi siapa? Siapa? Satu lagi. Ada dari sebelah sini? Dari sebelah sini? Nggak tahu? Itu tuh ada itu. Itu Oke, loh. ayo. Ya, yang pakai Berdiri Mbak. Saya tingkatkan. garis-garis. Saya tingkatkan, bukan 1 juta. Woi, keren. Oh. Ntar dulu. Kalau bisa jawab bukan 1 juta, saya tingkatkan 1,5 juta. Iya, keren. 1,5 juta. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ron Aknandista, saya dari kelas XR3. Jadi saya akan menjawab pertanyaan setahu saya dari Pak dari Pak Mas. Jadi tanggung jawab itu adalah suatu hal atau Oke, tetap tenang ya. Ayo tetap semangat, gak apa-apa. Tenang. Jadi tanggung jawab itu adalah suatu hal yang harus kita lakukan dari apa ya? Suatu hal yang harus kita lakukan, dan disiplin itu adalah sifat dari dalam diri sendiri yang akan mengubah diri kita itu. Ya, itu kurang lebih juga sama. Jadi terima kasih karena sama nanti 100 saja. Lumayan. Diapresiasi bukan karena jawabnya benar, tapi karena punya keberanian untuk Iya. tampil. Jadi saya akan kasih tahu bedanya disiplin dan tanggung jawab. Ya. Ini penting sekali buat adik-adik ya. Karena kalau adik-adik tidak punya disiplin, jangan berharap untuk bisa sukses. Ya. Jadi kalau tanggung jawab itu adik-adik, itu adalah melaksanakan tugas sesuai dengan perintah. Itu tanggung jawab. Melaksanakan tugas sesuai dengan perintah. Itu tanggung jawab. Tapi kalau disiplin, melaksanakan tugas sesuai perintah dan selesai tepat waktu. Nah, di sini bedanya di mana? Ada tepat waktu. Jadi kalau Anda, adik-adik, diberikan tugas oleh guru, menyelesaikan, diberi 3 hari, selesai seminggu, itu tanggung jawab gak? Tanggung jawab. Tetapi tidak disiplin. Ini bedanya. Jadi menyelesaikan tugas, diberikan 3 hari, diselesaikan menjadi 7 hari, apakah tetap bisa dibilang bertanggung jawab? Iya, karena apa? Tugas itu tetap selesai, sesuai perintah, benar nggak? Tapi tidak disiplin.
Jadi Anda harus menjadi orang yang disiplin. Bukan hanya bertanggung jawab, karena di dalam disiplin itu ada kandungan tanggung jawab. Tapi di dalam tanggung jawab tidak ada kandungan disiplin. Itu bedanya. Jadi kalau mau sukses, jadilah orang yang disiplin. Tadi 4 itu apa? 1, keyakinan. 2, kemampuan. 3, kemauan. 4, disiplin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, coba tadi kalau kesempatan bertanya itu, menjawab itu diberikan kepada saya. Pasti deh saya yang mendapat 1,5 juta. Dan langsung saja, iya. Kalau saya nggak mau 1,5 juta, saya maunya semua. Nanti saya ambil tasnya Pak Was. Oke, demikian acara kita pada hari ini. Iya. Alhamdulillah itu dapat 100.000. Satu lagi tadi Mas siapa? Oke, Rusdi. Iya. Ini Pak Sis. Iya. Lumayan. Oke, terima kasih segala perhatian dan atensinya. Kita jumpa lagi. Harapannya dengan Pak Was kita akan ketemu lagi ya Pak Was. Sekian periode yang akan datang. Ketemu dengan lebih sehat, lebih bahagia dan sukses selalu untuk kalian. Sukses juga untuk Pak Was dan para alumni. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.